Kali ini kita akan belajar tentang air hidup. Kisah perempuan Samaria di sumur Yakub yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Perkataan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini memberikan keunikan dan prasangka. Demikian hebatnya keterpisahan dua ras ini yang seharusnya menjadi satu, oleh karena keduanya adalah sama-sama dari. Salam saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang ajaib, Bapa yang kekal. Saudaraku, saat ini kita kembali bertemu dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan untuk kalangan sendiri, yaitu beriman dengan logika yang sehat. Dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang air hidup. Air hidup, sebuah perkataan yang Yesus lontarkan kepada seorang perempuan dari Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub di Sikar. Kisah perempuan Samaria di sumur Yakub yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 merupakan narasi yang kaya akan teologi pemahaman sosial dan kekuatan transformatif dari perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Lebih dari sekadar percakapan tentang air hidup. Kisah ini membuka tabir prasangka, kerinduan spiritual, dan misi pemberitaan Injil yang melampaui batas-batas sosial dan agama. Konteks dimulai ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Galilea dari Yudea, singgah di Sikar, sebuah kota di Samaria. Dalam kelelahannya setelah berjalan jauh, ia duduk di sumur Yakub. Saudara, saat itu datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Maka terjadilah sebuah interaksi selanjutnya. Yang selanjutnya sungguh mengejutkan bagi para murid Yesus dan bagi pembaca Injil hingga sampai sekarang. Apa yang dilakukan dalam dialog percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini melampaui sekat sosial dan agama. Hal pertama yang mencolok dalam inisiatif Yesus untuk berbicara kepada perempuan Samaria ini dalam konteks sosial dan agama pada masa itu, interaksi antara seorang pria Yahudi dengan seorang wanita Samaria di tempat umum dianggap tidak lazim dalam sebuah interaksi sosial pada waktu itu. Dan itu merupakan hal tabu. Mengapa demikian? Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria karena perbedaan dalam praktek keagamaan dan juga sejarah perselisihan yang panjang. Tuhan Yesus dengan sengaja melangkai batas-batas ini, menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah tidak terbatas pada kelompok tertentu. Perempuan itu datang ke sumur hendak mengambil air. Ketika Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria di dalam ayat yang ke-7, dengan segera perempuan itu mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Kemungkinan dari logat dan cara bicaranya, pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini memberikan keunikan dan prasangka, baik itu dari segi ras maupun dari segi gender. Yohanes mencatat jelas ketidakhadiran murid-muridnya dalam percakapan ini menyatakan dialog ini cukup unik. Seorang rabi tidak seharusnya berbicara di tempat umum dengan seorang perempuan, bahkan ini adalah seorang perempuan Samaria. Ayat yang ke-9 menyatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Atau kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan dikatakan tidak dipersatukan. Contoh, piring yang setelah dipergunakan oleh orang Samaria, walaupun sudah dicuci pun tidak boleh dipakai lagi oleh orang Yahudi. Piring ini sudah dinyatakan haram untuk rentan waktu yang tidak terbatas. Untuk itu, piring yang sudah dipakai atau dipergunakan oleh seorang Samaria, hanya ada satu tindakan terhadap piring ini, dibuang atau dipecahkan.
Sedemikian hebatnya keterpisahan dua ras ini yang seharusnya menjadi satu, oleh karena keduanya adalah sama-sama dari kaum Israel sebelum terjadinya pecahnya Israel Utara dan Israel Selatan. Apabila melihat keterpisahan dua ras ini, maka dalam kasus ini seharusnya Tuhan Yesus tidak menggunakan timba yang sama dengan orang Samaria untuk mengambil air minum. Sejarah mencatat pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel dikalahkan oleh orang Asyur dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Orang Israel terganggu dengan kawin campur yang menghasilkan orang-orang Blasteran Samaria. Selanjutnya orang Israel antipatik dengan orang Samaria. Hal itu terjadi dalam kisah dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 26-29. Yang dari perkawinan kalangan orang-orang tersebut melakukan kawin campur dengan orang-orang di luar bangsa Israel. Sehingga terjadilah ritual ibadah campuran juga. Saudara, apabila saudara mencermati kitab Esra pasal 4, kalangan Samaria membangun bait Allah sendiri pada tahun 400 sebelum Masehi dengan menggunakan kitab sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah kitab Samaritan Pentateuch, yang lebih sedikit berbeda dengan kitab Taurat orang Yahudi atau kitab Pentateuch. Misalnya dalam Ulangan pasal 27 ayat 4, di situ dikatakan gunung Ebal menjadi gunung Gerizim. Namun pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang menembus batas-batas ras. Bagi Yesus, baik Samaritanisme maupun Yudaisme perlu dikoreksi. Keduanya perlu diperbarui dalam hal-hal perilaku keagamaan di dalam menghidupi Taurat Tuhan, dan juga perilaku di dalam melakukan ritual penyembahan kepada Allah Yang Esa. Percakapan dimulai dengan permintaan sederhana dari Tuhan Yesus, "Berilah aku minum." Respon perempuan ini mencerminkan adanya jurang pemisah antara kedua kelompok. "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Namun Yesus mengarahkan percakapan ke tingkat yang lebih dalam. Ia menawarkan air hidup, sebuah metafora untuk berkat rohani dan kehidupan kekal yang hanya dapat diberikan olehnya, oleh Yesus. Perempuan itu awalnya memahami perkataan Tuhan Yesus secara literal, mempertanyakan dari mana ia akan mendapatkan air hidup itu. Namun dengan kasih dan kesabarannya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa air yang ia berikan akan memuaskan dahaga rohani selamanya. Di balik kebutuhan fisik untuk air, Tuhan Yesus melihat kerinduan hati perempuan itu akan sesuatu yang lebih memuaskan dan abadi. Disinilah mulai terjadi sebuah pengungkapan jati diri Kristus sebagai Mesias. Puncak dari percakapan ini adalah pengungkapan diri Yesus sebagai Mesias. Ketika perempuan itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang," yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes pasal yang keempat ayat 25 sampai ke 26. Pengungkapan ini merupakan momen transformatif bagi perempuan Samaria. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 menyatakan, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang," yang disebut juga Kristus. "Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu di ayat yang ke-26 kata Yesus, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau."
Jadi ketika Tuhan Yesus menawarkan tentang air hidup, perempuan Samaria ini dengan begitu cerdasnya dan dengan begitu cepatnya dia menyadari hanya Sang Mesias yang disebut juga Kristus yang bisa memberikan air hidup itu. Lalu bagaimana mungkin seorang Samaria memahami Mesias yang akan datang? Hanya karena Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Saudara, dalam hal ini perlu dicermati apakah orang Samaria dan orang Yahudi sama-sama meyakini bahwa air hidup adalah Mesias yang disebut juga Kristus atau pribadi yang diurapi. Jika baik orang Samaria dan orang Yahudi sama-sama meyakini bahwa air hidup adalah Mesias, maka di dalam keyakinan Yahudi yang tercatat di dalam kitab perjanjian lama pasti tertulis tentang air hidup adalah Allah yang sejati. Baiklah saudara, kita coba mau mencari sebuah latar belakang perkataan Yesus yang mengklaim dirinya sebagai air hidup. Dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 mengungkapkan kesedihan dan kesusahan Allah yang amat mendalam dikarenakan ketidaksetiaan umatnya. Mari kita bahas tentang air hidup ini yang dimaksud di dalam kitab Yeremia dalam pandangan rabbinik. Penebusan Tuhan disamakan dengan Dia yang mengirimkan hujan yang melimpah, memberi mereka air hidup untuk diminum. Kata air hidup datang langsung dari Tuhan. Air itu sangat erat kaitannya dengan roh Tuhan di dunia. Ketika Tuhan berjanji untuk menebus umatnya, Ia berjanji untuk mengirimkan rohnya. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 3 sampai yang keempat. Pencurahan roh Tuhan pada hari-hari terakhir sangat erat kaitannya dengan air hidup. Saudara bisa perhatikan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23, ayat 27, dan ayat 29. Ingat saudara, pencurahan roh Tuhan pada hari-hari terakhir sangat erat kaitannya dengan air hidup. Di dalam Yoel pasal 2, ayat 23, ayat 27, dan ayat 29. Ajaran rabbinik cukup menarik dikarenakan air hidup dipahami sebagai pengetahuan sejati tentang Tuhan. Tentu saja ini dikaitkan dengan Roh Kudus yang mengajarkan kehendak Tuhan kepada kita dan membimbing serta mengarahkan kita. Dan tentu saja ini dikaitkan dengan pelayanan Tuhan Yesus yang menyingkapkan karakter Tuhan yang sejati melalui kasih-Nya yang penuh pengorbanan bagi kita di kayu salib. Dan dalam bahasa Ibrani, kata untuk pengetahuan adalah da'at, mengandung konotasi keintiman dan kepedulian seperti ketika kita mengenal seseorang. Kita peduli terhadap mereka. Jadi saudara, air hidup sebagai pengetahuan tentang Tuhan yang benar-benar, berarti hubungan kedekatan keintiman kita dengan Tuhan melalui kuasa rohnya yang dicurahkan dalam hidup kita. Lalu bagaimana implikasi kisah perempuan Samaria khususnya dalam perihal air hidup ini? Kisah perempuan Samaria memiliki relevansi yang mendalam bagi kita hingga saat ini. Perjumpaan pribadi dengan Yesus membawa transformasi. Pertemuan dengan Yesus mengubah hidup perempuan Samaria dari seorang yang mungkin merasa terasing dan memiliki masa lalu yang kelam menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Kesaksian pribadi mengenai kekuatan yang besar
pengalaman pribadi perempuan Samaria menjadi katalis bagi banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan bahwa esensi ibadah bukanlah tempat, melainkan sikap hati yang tulus dan pemahaman yang benar tentang Allah. Kisah perempuan Samaria mengingatkan bahwa Injil untuk semua orang, tidak ada batasan geografis, sosial, dan masa lalu yang dapat menghalangi kasih Kristus. Perjumpaan dengan Yesus memiliki kuasa untuk mengubah hidup secara radikal dan mengutus kita menjadi saksinya bagi dunia. Sebagaimana perempuan Samaria meninggalkan tempayannya untuk memberitakan Injil, kita pun dipanggil untuk membagikan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab air hidup itu sudah diterima dalam hidup kita. Dan aliran air hidup ini harus segera kita alirkan, harus terus kita alirkan kepada orang-orang yang dahaga akan kebenaran. Berikan aliran air hidup itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan, jikalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.